Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiwa Denisati, NIM 19101015010, D3 Kebidanan, Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 3 kelas A1. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai KBIUD dengan sasaran wanita usia subur dan pasangan usia subur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun dalam keadaan pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia-Nya, berkah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam virtual ini tanpa halangan apapun. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Hiwa Denisati, mahasiswa kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 3. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi kepada ibu dan bapak sekalian mengenai KBIUD. Diharapkan setelah ibu dan bapak nanti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan KBIUD yang akan saya sampaikan, bapak dan ibu dapat lebih yakin dan lebih mantap jika akan memilih KBIUD sebagai alat kontrasepsi yang digunakan. Baik, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa dalam upayanya untuk mengatasi masalah kependudukan, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana Nasional, di mana program ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah mengajak wanita dan pasangan usia subur yang berusia sekitar 18 hingga 49 tahun untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi atau alat kontrasepsi ini sendiri dapat berupa suatu alat atau suatu obat, namun juga dapat berupa bukan merupakan alat atau obat, dan juga dapat berupa suatu operasi, begitu. Sehingga sebenarnya terdapat bermacam-macam jenis dari alat kontrasepsi ini. Namun dalam kesempatan ini saya akan lebih memfokuskan untuk membahas mengenai KBIUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Begitu ya ibu, bapak sekalian? Baik. Nah, sebelumnya IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim ini merupakan suatu alat kontrasepsi yang berukuran kecil yang sering berbentuk T dengan bahan dasar plastik. Kontrasepsi IUD ini yang berbentuk T, di bawahnya akan ada benang yang berbahan dasar dari plastik juga. Nantinya kontrasepsi IUD ini akan dimasukkan ke dalam rahim untuk dapat mencegah kehamilan, begitu. Biasanya kontrasepsi IUD ini digunakan dan sangat cocok digunakan oleh perempuan atau pasangan yang tidak ingin atau tidak suka dalam mengingat-ingat dalam pemakaian kontrasepsi, seperti pemakaian pil atau suntik KB yang harus mengingat, begitu. Kemudian mengenai profil dari KBIUD. KBIUD ini merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif, kemudian dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang, dapat sampai 10 tahun sesuai dengan jenis IUD yang digunakan. Kemudian sangat cocok digunakan oleh perempuan usia produksi. Jadi sebagian besar perempuan ini dapat menggunakan alat kontrasepsi IUD ini. Kemudian IUD ini membutuhkan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlatih dalam pemasangan serta pencabutannya. Selanjutnya, IUD ini tidak dapat mencegah infeksi menular seksual seperti HIV dan AIDS, begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari KBIUD. Yang pertama dari cara kerja KBIUD adalah mencegah sperma untuk memasuki tuba falopi. Kemudian yang kedua adalah
mempengaruhi fertilisasi dari ovum sebelum ovum mencapai kavum uteri. Yang ketiga adalah IUD ini mencegah ovum bertemu dengan sel sperma. Kemudian yang keempat adalah mencegah ovum untuk melakukan implantasi dalam uterus. Sampai sini sudah paham ya Ibu, Bapak? Baik. Ibu dan juga Bapak juga dapat melihat PPT yang ada dalam layar ini. Setelah cara kerja, kita akan membahas mengenai jenis dari KB-IUD. KB-IUD ini sebenarnya memiliki bermacam-macam jenisnya. Namun yang umum dan biasa digunakan di Indonesia adalah KB-IUD dengan jenis CUT380A. Seperti ini. Baik. Nah, nantinya IUD yang seperti ini, yang berbentuk huruf T ini, yaitu CUT380A, akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan dari KB-IUD. KB-IUD ini memiliki banyak sekali keuntungan jika ibu dan bapak gunakan. Di antaranya yang pertama, sangat efektif. Kemudian akan segera efektif untuk mencegah kehamilan setelah pemasangan. Kemudian KB-IUD ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang. Ibu dan bapak tidak perlu mengingat-ingat lagi ketika menggunakan KB jenis ini. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mengganggu, begitu Bu, Pak. Kemudian dapat meningkatkan kenyamanan saat berhubungan seksual karena IUD ini tidak mengganggu tadi saat hubungan seksual. Selanjutnya, IUD ini dapat digunakan oleh ibu yang menyusui, jadi tidak mengganggu karena tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian IUD ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat, juga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi yang dipasang setelah abortus atau keguguran, dapat juga dipasang setelah melahirkan, begitu. Kemudian tidak ada kontak atau efek samping dengan obat-obatan karena tidak memerlukan obat ya Bu, Pak. Setelah itu, IUD ini juga dapat digunakan sampai menopause. Namun di sisi lain, IUD ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari penggunaan IUD ini diantaranya yang pertama, dapat mempengaruhi pola haid. Haidnya dapat lebih lama, juga dapat lebih banyak. Kemudian saat haid dapat lebih nyeri atau lebih sakit. Selanjutnya IUD ini tidak melindungi dari HIV ataupun IMS seperti yang saya sebutkan di awal tadi. IUD ini juga dapat ekspulsi Bu, atau IUD-nya itu keluar dari rahim, jadi terlepas begitu. Kemudian perempuan atau wanita yang menggunakan IUD ini harus mengecek benang IUD dari waktu ke waktu. Nah, sampai sini sudah paham ya Ibu, Bapak mengenai keuntungan dan keterbatasan dari KB IUD tadi. Baik, kalau sudah paham akan saya lanjutkan. Nah, kemudian ada efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan IUD ini. Jadi efek samping yang mungkin timbul ini bukan merupakan suatu tanda-tanda penyakit yang berat Bu, Pak. Jadi tidak perlu khawatir. Efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan IUD ini yang pertama ada, mungkin Ibu dapat mengalami kram setelah pemasangan IUD. Kemudian dapat berupa flek atau bercak. Kemudian juga dapat berupa pola haid yang tidak teratur, bisa lebih lama dan lebih banyak haidnya. Kemudian dapat berupa perdarahan di antara menstruasi atau di antara siklus haid. Kemudian saat haid ibu juga dapat mengalami nyeri haid yang lebih dari biasanya, begitu. Baik, kemudian mungkin ibu dan bapak bertanya-tanya, siapa saja yang dapat menggunakan alat kontrasepsi ini? Jadi, sebagian perempuan itu sebenarnya dapat menggunakan alat kontrasepsi ini. Di antaranya adalah perempuan dalam usia reproduksi, kemudian perempuan dalam keadaan nulipara, kemudian perempuan yang menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang, kemudian perempuan yang sedang menyusui, kemudian perempuan yang setelah melahirkan atau setelah abortus atau keguguran, kemudian
yaitu perempuan yang memiliki resiko rendah terhadap IMS atau infeksi menular seksual. Selanjutnya, juga perempuan yang tidak memiliki penyakit radang panggul atau PRP, kemudian perempuan yang membutuhkan atau pasangan yang membutuhkan alat kontrasepsi darurat atau alat kontrasepsi segera, karena IUD ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat. Kemudian adalah cocok juga digunakan untuk perempuan atau pasangan yang tidak ingin mengingat-ingat dalam minum pil atau melakukan suntikan. Begitu Bu, Pak. Itu tadi siapa saja perempuan yang dapat menggunakan IUD ini. Di sisi lain juga ada perempuan yang tidak dapat menggunakan IUD, Bu, Pak. Jadi tidak semua ya dapat menggunakan kontrasepsi IUD ini. Perempuan yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi IUD ini diantaranya adalah perempuan yang sedang hamil, kemudian perempuan yang memiliki riwayat perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, kemudian perempuan yang memiliki masalah atau infeksi pada genitalia, kemudian perempuan yang memiliki penyakit radang panggul, kemudian perempuan yang memiliki kanker serviks, kemudian perempuan yang memiliki gangguan keabnormalan pada uterus. Selanjutnya ada perempuan yang menderita penyakit Trophoblas ganas, itu juga tidak bisa menggunakan. Kemudian perempuan yang ukuran uterusnya itu, rongga uterusnya itu kurang dari 5 cm. Jadi nanti sebelum pemasangan IUD ini akan dilakukan pengecekan atau pengukuran rongga uterus. Jadi nanti jika perempuan dengan rongga uterusnya kurang dari 5 cm itu tidak dapat menggunakan IUD. Begitu Bu, Pak. Nah, itu tadi mengenai perempuan yang dapat menggunakan kontrasepsi IUD dan yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi IUD. Perlu dicatat ya Ibu, Bapak. Baik. Kemudian mengenai kapan sih saya dapat memasang IUD? Begitu. Jadi Ibu dapat memasang IUD ini saat Ibu dalam siklus menstruasi, yaitu biasanya pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus menstruasi. Namun biasanya akan lebih mudah dilakukan pemasangan jika Ibu sudah dalam hari ke-5 sampai ke-7 menstruasi, begitu. Karena darah haidnya tidak terlalu deras. Kemudian Ibu yang setelah melahirkan atau pasca persalinan juga dapat langsung memasang IUD ini, yaitu 48 jam setelah bersalin atau setelah 7 hari pasca persalinan. Kemudian perempuan pasca abortus atau pasca keguguran juga dapat segera memasang IUD ini atau mungkin dalam kurun waktu 7 hari begitu. Kemudian perempuan atau pasangan yang mungkin membutuhkan alat kontrasepsi segera atau kontrasepsi darurat itu dapat melakukan pemasangan 1-5 hari setelah berhubungan begitu. Nah, itu tadi mengenai waktu pemasangan yang tepat untuk IUD. Bagaimana Bu, Pak, untuk informasi-informasi tadi yang telah saya sampaikan? Apakah sudah lebih jelas? Apakah sudah lebih paham? Baik, kalau mungkin sudah lebih paham, Ibu silahkan untuk, ya, Ibu dengan baju biru, silahkan untuk menyampaikan mungkin mengenai siapa saja yang dapat menggunakan kontrasepsi IUD ini. Silahkan Bu. Baik, benar sekali Bu. Benar sekali. Baik, jadi IUD ini benar sekali dapat digunakan oleh semua perempuan dalam usia reproduksi, dapat juga digunakan, ya, cocok untuk digunakan sebagai metode jangka panjang, juga untuk ibu yang nulipara. Ya, benar sekali, cocok juga untuk ibu yang menyusui karena tidak mengganggu ASI, begitu ya Bu ya. Benar sekali. Alhamdulillah sudah lebih paham ya Ibu, Bapak sekalian. Alhamdulillah, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Atau ada yang ingin lebih diketahui mengenai IUD? Baik, pertanyaan yang bagus sekali Bu mengenai pemasangan IUD ya. Jadi nanti IUD yang berbentuk T seperti ini akan dipasang ke dalam rahim ibu, di mana nanti tenaga medis akan membutuhkan alat bantu yang berupa spekulum yang akan
digunakan untuk membantu membuka jalan lahir, sehingga pemeriksa atau tenaga medis dapat melihat bagian uterus ibu. Begitu. Hal tersebut mungkin sedikit tidak nyaman, namun nanti akan dibimbing oleh tenaga medis sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan. Setelah dipasang spekulum, nanti akan diukur menggunakan alat yang bernama sonde untuk mengukur rongga uterus tadi. Jika rongga uterus ibu itu cocok, maka IUD dapat segera dipasang, begitu. Nah, bagaimana? Sudah paham, Bu? Iya, benar sekali. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, namun tidak perlu khawatir. Ibu hanya perlu rileks dan juga mengikuti aba-aba atau instruksi dari tenaga medis. Begitu ya, Bu, Pak? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.